warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesaria Winata dengan NIM 124410104 berasal dari kelas metode numerik aktuaria. Yang mana pada praktikum kemarin kita diberikan suatu sistem persamaan linear yang mana kita disuruh untuk mencari solusi dari SPL ini menggunakan metode iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, kemarin kita sudah menampilkan iterasinya menggunakan Excel, dan sekarang kita akan lanjut menggunakan R, dan terakhir kita akan membandingkan hasilnya. Yang mana pada soal pertama kita diberikan SPL AX sama dengan B, di mana ini matriks A-nya dan B adalah ini merupakan vektor konstantanya. Dengan kita diberikan tebakan awal yaitu 1, 0, 1, 0, 1 dengan toleransi 10 pangkat negatif 6. Terus pada soal yang nomor 2 kita disuruh untuk mencari inverse menggunakan metode Gauss-Jordan. Oke, langsung saja kita ke R dan Excel-nya. Oke, yang pertama kita identifikasi, kita memasukkan dulu matriks A-nya yaitu ini, terus kita masukkan juga B sebagai vektor konstantanya, dan kita juga memasukkan nilai X sebagai tebakan awal dan nilai toleransinya yaitu 10 pangkat negatif 6. Terus selanjutnya di sini saya menambahkan nilai iterasi maksimumnya yaitu 200. Langsung saja dengan yang pertama menggunakan metode iteratif Jacobi. Nah, kita akan mencek apakah solusi dari SPL itu ditemukan menggunakan metode ini atau tidak, dengan cara kita mencek nilai kekonvergenan dari iterasi ke K dan iterasi K-1-nya, yang mana di sini kita masukkan ke function dari Jacobinya ada variabel yang tadi, ada A, B, X0, toleransi, dan nilai iterasi maksimumnya yaitu dari 1 sampai 200. Terus di sini lanjut kita menghitungnya, masukkan algoritmanya, terus di sini kita mencek apakah nilai itu sudah mencapai kekonvergenan atau belum. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan nama, kan ada 5 variabel yang mana ada X1 sampai X5. Terus di sini kita menampilkan hasil dari codingan kita, yang mana jika di-run itu akan menghasilkan nilai iterasi 1 sampai 166, karena di sini tidak bisa karena memerlukan banyak ruang, maka di sini hanya mencapai iterasi ke 166 saja. Nah, kita lihat nih apakah hasilnya sama dengan yang di Excel, yang mana di Excel itu X1 pada nilai X1 ini kita hanya menggunakan matriks dari baris pertama. Pada iterasi 1 ini kita menggunakan tebakan awal semua. Terus pada iterasi kedua kita sudah menggunakan tebakan pada iterasi sebelumnya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, pada X1 itu kita memakai baris pertama, pada iterasi kedua kita memakai baris kedua, dan iterasi ketiga dan X ketiga memakai baris ketiga, dan X4 pakai baris keempat, begitu juga dengan X5 pakai baris kelima. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya sudah sama. Sekarang kita cek apakah nilainya itu sudah mencapai kekonvergenan atau belum. Dengan nilai toleransinya adalah 10 pangkat negatif 6. Nilai toleransi itu diperoleh dengan
iterasi ke K dikurang iterasi K-1, apakah sudah kecil dari 10 pangkat negatif 6 apa belum? Kalau dia belum mencapai 10 pangkat negatif 6, maka iterasinya terus berlanjut. Nah, di sini dapat kita lihat dari nilai X1 di iterasi 166 itu masih sangat jauh dari nilai toleransinya, karena di sini masih selisihnya itu 6 sama negatif 5. Nah, sebelumnya itu kan ini kan sangat jauh ya jaraknya. Maka dari itu kita ngelihat dulu apakah nilainya ini mendekati suatu nilai pasti atau tidak. Karena di sini kita lihat nilainya berosilasi, di sini negatif, di sini positif, terus negatif lagi. Nah, di sini kan harusnya kalau di sini negatif, di sini sudah positif, berarti hasilnya itu mendekati suatu nilai yang positif. Nah, karena di sini dia kembali negatif, berarti pada metode Jacobi ini dia tuh tidak mendekati suatu nilai konvergen. Dia tuh tidak konvergen pada metode Jacobi. Dia tuh tidak mendekati suatu nilai pasti. Maka di sini tuh dia divergen. Karena dia tidak konvergen, maka kita tidak bisa menemukan solusi dari SPL menggunakan metode ini. Selanjutnya kita menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, kita masukkan ke R-nya, kita hitung dari iterasi 1 sampai 200, terus kita tampilkan hasilnya, diperoleh ini. Kita lihat hasilnya sudah sama, terus ini iterasi pertama negatif, iterasi kedua positif, berarti dia tuh mendekati suatu nilai yang positif. Berarti di sini dapat kita lihat sampai ke bawah itu dia tetap positif. Nah, di sini tuh kita cek apakah dia sudah mendekati suatu nilai pasti atau belum. Karena di sini dia kenaikan dan penurunannya konstan, dilihat dari X1 itu pada iterasi ke-60 dia 0,602, iterasi 61 5,98, berarti itu kan dia nilainya menurun. Terus seiring berjalannya iterasi, dia nilainya tetap menurun nih. Nah, berarti dia tuh mendekati suatu nilai tertentu, yang artinya dia itu konvergen menggunakan metode ini. Tapi kita cek nilai toleransinya itu syaratnya adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, kita memakai iterasi ke 166. Di sini 0,308 dikurang sama 0,310004, itu nilainya kurang lebih tuh 0,008. Nah, dia tuh masih besar dibanding 10 pangkat negatif 6. Karena dia tuh sangat jauh, ini tuh belum mendekati 10 pangkat negatif 6, maka dapat disimpulkan bahwa dia konvergen menggunakan metode Gauss-Seidel ini, tapi dia belum mencapai suatu nilai tertentu. Dia belum menemukan solusi di iterasi ke 166. Begitu juga dengan iterasi ke 200, dia juga iterasinya belum kecil nih dari nilai itunya. Terus berarti dia tuh akan memperoleh solusi menggunakan metode ini tuh ketika iterasinya bisa jadi sampai 500 atau bahkan beribu-ribu. Karena kita ngelihat dari iterasi 166 saja dia masih jauh lebih besar daripada nilai toleransinya. Maka solusinya juga belum ketemu untuk iterasi sampai ke 200. Mungkin di iterasi ke 1000, 2000 atau bahkan lebih besar lagi.
tetapi dia tuh di sini konvergen. Selanjutnya pada soal nomor 2 kita disuruh untuk mencari inverse. Yang mana rumus inverse menggunakan Gauss-Jordan itu rumusnya adalah A, matriks A dikali matriks identitas menghasilkan matriks identitas dikali A inverse. Nah, di sini kita memasukkan ini identitasnya dengan diagonalnya 5, terus di sini kita kalikan dulu matriks A sama matriks identitas. Nanti menghasilkan identitas dikali inverse dari A. Nah, inilah merupakan tampilan dari inverse matriks A-nya, yang mana nilainya sudah sama juga dengan yang ada pada R. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai di sini dapat kita peroleh nilai dari inverse-nya yaitu segini, inverse dari matriks A-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.